Museum Bertugas Sejarah. Siapa gurunya? Pak Josip. Oke. Museum Bank Indonesia. Nah, sekarang kita ada di mana? Bank Indonesia. Ada di depan Bank Indonesia. Sekarang kita lagi nyari pintu masuk. Waduh, kita mau masuk ke dalamnya. Kita lagi nyari pintu masuk. Ya. Dadah, teman-teman. Hai guys. Kita nggak jadi ke Museum Bank Indonesia karena tutup. Jadi kita ganti ke Museum Sejarah Jakarta. Mana nih? Lihat dulu. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Oke. Ya pokoknya itulah ya. Mari ikutin kita masuk ke dalam. Let's go. Hai, kita sekarang udah di dalam museumnya. Sekarang kita lagi mau masuk ke museum apa ini? Sejarah Kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di Museum Sejarah Jakarta. Perkenalkan nama saya Supriya Jansa dan saya menemani teman-teman untuk berkeliling museum ini. Jadi pertama kita berada di ruangan sistem kepercayaan Tarumanegara. Jadi pada zaman dahulu masyarakat kerajaan Tarumanegara itu percaya kepada dewa-dewa Hindu. Teman-teman bisa melihat di sini ada arca-arca. Yang pertama Wisnu Cibuaya 1, yang Wisnu Cibuaya 2. Kenapa namanya sama? Karena kedua patung ini ditemukan di tempat yang sama, yaitu Desa Cibuaya, Karawang. Dan mereka ditemukan dalam waktu yang berbeda. Patung Wisnu Cibuaya 1 ditemukan tahun 1952, sedangkan patung Wisnu Cibuaya 2 ditemukan tahun 1957. Jadi bedanya 5 tahun. Dan di sebelah sini ada patung dari Dewi Durga Kali, ditemukan pada tahun 1883. Bukan di Tanjung Priok area. Dan sudah ada patung Dewa Ganesha. Mungkin teman-teman tahu Dewa Ganesha, dewa yang memiliki kepala gajah. Dan ini ditemukan pada tahun 1960. Dan untuk informasi, Dewi Durga Kali adalah ibu dari Dewa Ganesha. Baiklah teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita berada di wilayah Kerajaan Tarumanegara. Jadi di sini ada 3 prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada Prasasti Tugu, yang mana Prasasti Tugu ini adalah simbol berhasilnya Raja Purnawarman, itu raja dari kerajaan ini, berhasil membuat 2 sungai itu panjang, yaitu Sungai Cenderabaga dan Sungai Gomati. Dan sebelah sini ada Prasasti Cirebon, yang mana di atasnya ada 2 telapak kaki yang dipercaya sebagai telapak kaki Raja Purnawarman. Di bawahnya ada tulisan yang berbahasa Sanskerta. Dan ini hanya duplikat, yang asli ada di Bogor. Yang terakhir ada Prasasti Gunung Kopi, yang di atasnya ada telapak kaki gajah yang dipercaya sebagai tunggangan Raja Purnawarman pada zaman dahulu. Dan nama gajah tersebut yaitu Airawata. Bertani. Yang pertama, patung yang berbentuk segitiga ini namanya lili. Patung yang berbentuk segitiga ini namanya lili. Jadi ini juga pada zaman dahulu sana. Teman-teman bisa melihat di sebelah sini, ini adalah cara pembuatannya. Dan itu ada serpihan batu yang sebelum terjadinya ini.
adalah kerangka yang dipercaya sebagai suku buni, yang mana di atas kepalanya terdapat sebuah gerabah. Jadi suku buni itu percaya akan adanya kehidupan setelah mati seperti reinkarnasi. Jadi gerabah ini sebagai alat bekal kubur. Bagaimana kita ke ruang tadi? Sekarang kita berada di ruangan balkon. Jadi biasanya jendela ini ada dua yang dibuka, namun karena adanya koleksi baru, jadi ini adalah koleksi mengenang sejarah bioskop yang ada di Indonesia. Jadi ini yang baru. Jadi jendelanya itu ditutup. Dan dulu ini ruangan balkon ini berguna untuk para hakim dan gubernur jenderal melihat eksekusi. Jadi lokasi eksekusi tersebut ada di halaman bawah, di bawah sebelah kiri. Dan teman-teman sebelum kesini kita melihat di atas bangunan ini, di situ terdapat sebuah lonceng di dalam kubah. Itu ada lonceng. Jadi namanya itu lonceng kematian. Jadi sebelum eksekusi lonceng itu dibunyikan sebanyak 3 kali. Bunyi yang pertama itu pertanda bahwa akan adanya eksekusi. Jadi masyarakat dari Batavia itu berbondong-bondong melihat eksekusi para tahanan. Dan bunyi yang kedua itu pertanda bahwa para tahanan telah menjalani ke tempat eksekusi. Dan bunyi yang terakhir itu pertanda bahwa para tahanan telah dieksekusi. Jadi zaman dahulu itu eksekusi itu ada dua, yang pertama dipenggal, yang kedua itu digantung. Jadi kebanyakan orang memilih dipenggal karena tidak merasakan kesakitan. Dan kita lukisan pusat peradilan di dunia. Yang pertama di sebelah sana ada Raja Sisamet dari Persia, yang mana dia menghukum hakim yang korupsi, namanya Kambises. Hukum tersebut dia dikuliti. Contohnya saya melihat di kursi hakim tersebut ada hiasan kulit manusia, ya. Dan yang menggantikan hakim tersebut itu adalah anak kandungnya sendiri. Dan itu adalah pengingat untuk hakim-hakim yang gampang disuap. Dan sebelah sini ada cerita tentang Raja Salomo. Jadi ini cerita yang diambil dari Alkitab. Jadi di sini ada terdapat 2 orang wanita, di mana dia memperebutkan 1 orang bayi. Jadi Raja Salomo ini pun memerintahkan algojonya untuk membelah 2 bayi tersebut agar adil. Nah, ada ibu-ibu yang berdiri, yang baju putih itu setuju, belah 2 saja bayi itu. Namun ibu-ibu yang baju merah itu menangis, lalu mengatakan jangan bunuh bayi ini, berikan saja bayi ini kepada ibu-ibu yang berdiri. Dan Raja Salomo pun membuat keputusan bahwa ibu-ibu yang menangis itu adalah ibu kandungnya, mana ibu kandung mana yang tega melihat anaknya mati di belah 2. Terakhir itu adalah cerita tentang Raja Zalukas, yang mana dia memiliki sebuah peraturan siapapun yang berzina akan ditusuk kedua matanya. Namun sayangnya yang melanggar peraturan tersebut itu adalah anaknya sendiri. Dan karena Raja Zalukas ini sayang kepada anaknya, dia mengorbankan 1 matanya untuk menyelamatkan 1 mata anaknya. Dan juga Raja Zalukas ini harus terus turun tahta, teman-teman bisa lihat di bawah kursinya dapat sebuah mahkota dan juga tongkat. Dan bawah sini ada mobil-mobil dan alat-alat yang digunakan pada zaman dahulu untuk membangun bangunan ini. Ini pas masa kemerdekaan. Jadi dulu namanya ORI, Uang Republik Indonesia. Jadi di sini ada yang presiden pertama kita, Bapak. Jadi ini adalah meja, di mana meja ini digunakan dahulu oleh para hakim dan gubernur jenderal untuk mengadili para tahanan. Jadi pernah 3 pahlawan kita pernah diadili di sini. Yang pertama itu Pangeran Diponegoro, yang kedua itu untuk Senopati, yang ketiga teman-teman tahu pahlawan wanita kita dari Aceh.
Cutnya di Hah? Asli, ini terbuat dari kayu jati. Dan di kanan kiri terdapat sebuah lemari, yang mana lemari tersebut digunakan untuk menyimpan arsip-arsip. Dan kenapa arsip-arsipnya tidak ada? Dikarenakan pada tahun 1942 hingga 1945 Jepang pernah menduduki Indonesia dan arsip-arsip tersebut sudah tidak ada. Dan istimewanya sebelah kanan ini di atasnya terdapat patung Dewi Kebenaran dan Dewi Keadilan, yang di atasnya ada 14 lambang keluarga Dewan Keadilan. Dan di sebelah sana di belakang itu ada patung dari Raja pertama Belanda, yaitu Raja van Oranje. Itu untuk mengingatkan masyarakat Belanda yang ada di Batavia. Dan informasi bangunan dari gedung ini sama persis seperti bangunan yang ada di Belanda. Jadi ini adalah gubernur versi yang ke-29. Dia juga salah satu gubernur terkaya pada masanya, dikarenakan pada masa kepemimpinan itu banyak sekali terjadi korupsi. Dan ini terdapat sekat ruangan, dan juga sekat ruangan ini terbuat dari kayu jati, yang mana di tengahnya terdapat seorang prajurit yang memegang sebuah perisai, dan di tengah-tengahnya ada kepala Medusa. Teman-teman tahu Medusa adalah makhluk mitologi dari Yunani yang memiliki rambut ular, ya kan? Dan di tengah-tengahnya di atas itu, di tengah itu ada lambang dari Batavia, dan di kanan kirinya itu ada 6 lambang provinsi berbentuk Batavia. Dan juga kayu jati. Berada di ruangan gaya Inggris. Jadi gaya Inggris itu adalah arsitektur campuran dari Eropa dan juga Asia. Teman-teman sudah melihat. Jadi gambar-gambar dekorasi-dekorasi di sini adalah bergaya Inggris. Itu campuran dari Eropa dan juga Asia. Jadi di sini ada unsur dari kursi dan juga yang sebelah sini ada ayunan bayi. Dan juga ini juga terbuat dari kayu jati. Ini kenapa barangnya bisa awet sampai sekarang? Karena setiap tahunnya ada 6 bulan sekali itu ada perawatan dari Ini perawatan khusus. Sekarang kita berada di kampung Melandeng. Jadi kampung Melandeng itu adalah kampung dibuat dari Batavia. Jadi dulu itu Batavia itu dikelilingi oleh benteng, dan di dalam Batavia itu hanya orang-orang Belanda saja. Dan bisa dilihat di sini itu ada peta dari Batavia dari tahun ke tahun. Dan teman-teman lihat gambar pertama yang paling atas itu adalah transportasi orang kaya pada zaman dahulu. Jadi dulu transportasi orang kaya itu ya orang juga yang diangkat. Dan ini ada furniture dari Eropa. Ini ada piring plastik yang bertuliskan bahasa Arab. Namun yang menuliskan bukan asli orang Arab, karena kan banyak huruf-hurufnya yang salah. Itu untuk menghaluskan obat-obatan, dan sebelahnya ada pekinangan. Jadi pekinangan ini digunakan untuk makan sirih, dan karena ada botol minum yang terbuat dari keramik. Jadi ini botol minum yang dibuat oleh orang Jepang. Yang di terakhir itu ada tempat pita dan meja. Ini digunakan untuk menulis surat, dan meja itu digunakan untuk memanggil para staf dan pelayan. Jadi dulu belum ada Instagram, WhatsApp itu nggak ada. Jadi dulu hanya menggunakan meja. Sekat ini juga terbuat dari kayu jati, yang mana sebenarnya terdapat sebuah patung dari Dewi Minerva. Jadi Dewi Minerva ini adalah Dewi peperangan. Teman bisa melihat dari sini terdapat dua meriam dan dua tombak. Ini juga terbuat dari kayu jati, dan sebelah sini ini adalah meja makan. Dan istimewanya meja ini daripada meja yang sebelah sana. Jadi meja ini hanya terbuat dari satu pohon saja. Kalau meja itu berapa pohon? Mana? Yang sebelah? Itu
ini bedanya ini tanpa ada sambungan. Oh, Sudah terkontak. oke. Ya, teman-teman, ini adalah budaya dari Betawi. Di sini ada sebuah cetakan makan kue tradisional dari Betawi, itu kue sagu. Lalu sebelah di sini ada cetakannya berbentuk ikan segala macam, dan sebelahnya ada perhiasan pengantin wanita Betawi. Jadi dia campuran budaya dari Cina dan juga Arab. Kita ke ruang selanjutnya. Ini jalan menuju ke lonteng yang ada lonceng kematiannya. Dinamakan lonceng kematian. Tapi kita nggak bisa masuk, jadi diambil dari bawah aja. Bangunan-bangunan Jakarta sekarang itu ada bangunan Monas Setiawan dan Monas sekarang. Ada Istiqlal, GBK, dan sebelah sini ada peristiwa menari tahun 1994 dan peristiwa bukti 1994. Oh, yang apa demo itu ya? Ini ada koleksi baru di sini. Jadi ini adalah kerjasama antara ini dengan Raja Malaka Malaysia. Ini ada koleksi. Jadi kalau di Melayu itu ini nyebutnya Pak Siri. Kalau dia kan perkenalan, jadi dipakai untuk makan siri. Ini adalah kopi khas dari Melayu. Kalau di Jawa itu namanya tanjak. Dari bahasa terbentuknya Batavia. Jadi di sini ada dua landscape map Batavia. Yang pertama di sana itu adalah map Batavia tahun 1919 saat pertama kali Chelsea datang ke Indonesia. Jadi teman-teman ada yang tahu empat nama Jakarta sebelum ini? Tiga. Jakarta. Nah, nama Jakarta sebelum ini. Satu Batavia. Jakarta. Jakarta. Yang pertama. Yang pertama itu sudah Kelapa, yang kedua Jakarta, yang tiga Batavia dan Jakarta ini sekarang. Jadi ini adalah Batavia 1919. Jadi JP Kun, Chelsea yang dipimpin oleh JP Kun itu datang ke Jakarta dan membumi hanguskan Jakarta. Lalu 31 tahun kemudian, seperti ini. Jadi ini adalah Batavia tahun 1950. Jadi Batavia sudah sebesar ini. Jadi tadi yang dijelaskan di atas. Jadi Batavia itu dikelilingi oleh benteng-benteng dan di sini banyak terdapat kanal-kanal yang digunakan sebagai transportasi untuk mengangkut rempah-rempah. Dan ini adalah kampung Melandan di ini. Jadi dia di luar dari Batavia dan di huruf A itu adalah kastil dari Chelsea. Namun kastil itu telah hancur diakibatkan tsunami. Teman-teman bisa menebak kita di huruf mana sekarang lokasi? Kita sekarang kiri. Dia jangan asal nebak. Kita mikir dulu. Di huruf dia Kalau dulu. asal nebak ya A, B, C, D, E. Mana? Z. saya. Kita di mana, Bun? Di huruf mana? Lokasi kita sekarang. Teman-teman, ini adalah miniatur kapal Chelsea yang mana pada zaman dahulu digunakan untuk mengangkut rempah-rempah dari Batavia ke Belanda. Dan estimasi perjalanan kapal ini dari Batavia ke Belanda itu 6 bulan hingga 1 tahun. Ini ada yang tahu kenapa? Karena lewat laut. Kenapa lama? Juga. Jadi alasannya kenapa lama? Karena kapal ini ada hubungan layar, jadi dia hubungan segera. Jadi kalau tidak ada anginnya, Dipakai angin gitu ya? ya pakai anginnya ya ada layar. Jadi agak lama ya? Dan Ya mungkin ininya dipindahin. pedang itu namanya pedang keadilan. Jadi pedang ini digunakan pada zaman dulu untuk eksekusi para tahanan. Jadi seperti inilah bentuk pedang yang digunakan untuk mengeksekusi para tahanan. Namun ini hanya duplikat. Yang asli itu ada di ruang penyimpanan. Yang aslinya itu berwarna hitam pekat. Dulu pernah di Raja Namun dikatakan lawan dan di sebelah sana itu ada namanya adalah Dian Firpol.
ketahui menunjukkan meriam doa. Jadi meriam ini terbuat dari perunggu dan juga kayu jati yang beratnya 350 kg. Jadi meriam ini perpaduan budaya dari Cina dan juga Indonesia. Teman-teman bisa melihat ujung dari meriam ini berupa naga dan penyangkanya berbentuk burung gagak. Jadi meriam ini digunakan oleh Pangeran Fatahillah Ulama Portugis. Dan teman-teman di sini ada prasasti Patau. Jadi prasasti ini adalah simbol perjanjian antara Portugis dan juga Sunda. Jadi isi dari perjanjiannya itu ada dua. Yang pertama itu Portugis meminta kepada Sunda itu wilayah untuk dijadikan sebuah benteng, dan yang kedua itu Portugis meminta kepada Sunda 1000 kerajaan hitam setiap tahun. Dan di belakang teman-teman itu ada miniatur bangunan. Teman-teman bisa menebak itu bangunan apa? Salah. Itu adalah bangunan gereja baru Belanda. Kok ada salibnya? Ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi namun gereja ini tidak ada karena ini akibat karena hancur karena gempa bumi yang diakibatkan Krakatau. Namun gereja ini bangunan ini dibangun pada tanggal 25 Januari 1747 di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal John Banton dan selesai pada tanggal 10 Juli 1710 di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Abraham Baditek. Jadi bangunan dibangun sebanyak 3 kali, dan pada tahun 1925 bangunan ini pertama berfungsi sebagai balai kota dan juga kantor pengadilan, dan pada tahun 1925 bangunan ini difungsikan sebagai kantor provinsi Jawa Barat, dan pada tahun 1942 hingga 1945 pada saat Jepang menduduki Batavia, bangunan ini dialihfungsikan sebagai kantor logistik dari Jepang, dan tahun yang sama pada saat kemerdekaan bangunan ini dialihfungsikan kembali sebagai kantor provinsi Jawa Barat, dan pada tahun 1952 bangunan ini berfungsi sebagai kantor Kodim Jakarta Barat, dan pada tahun 1972 bangunan ini diserahkan ke Provinsi DKI Jakarta dan disahkan menjadi Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 30 Maret 1974 oleh Gubernur DKI Bapak Ali Sadikin. Boleh masuk nggak? Iya, penjara dong video. Assalamualaikum. Shalom. Kakek di sini. Ya, jadi sebelum eksekusi para tahanan itu di sini. Terus ini apanya? Ini bola besi digunakan untuk merantai kaki para tahanan. Asli. Asli. Berarti kalau misalnya tahanannya udah mati, ada bekas. Nah, jadi di sini tuh ada 6 penjara. Iya. Di bawah bangunan ini juga kenapa terbentuk setengah lingkaran. Jadi ini juga sebagai fondasi bangunan ini. Jadi di sini ada 6 penjara, 5 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Jadi luas dari untuk laki-laki ini luasnya 6 kali 3 meter dengan tinggi 165 cm. Jadi isi dari satu penjara ini bisa menampung 20 hingga 50 orang. Orangnya. Ya kayak gitu. Jadi dan semua kegiatan para tahanan itu dilakukan di sini, dari makan, minum hingga buang air. Terus pada mana? Ya, jadi Pada bisa hidup di sini. Jadi 83% para tahanan itu meninggal dunia sebelum eksekusi dikarenakan ruangan yang kotor dan juga penyakit. Dan kita juga ada penjara wanita, namun kita nggak bisa masukkan, ada renovasi. Di situ juga ada penjara dari Pangeran Diponegoro, dan penjara di Pangeran Diponegoro itu bisa dibilang VIP, dia berbentuk kamar. Dan untuk penjara wanita itu dia lebih luas, dia luasnya 9 kali 6 meter, tapi lebih rendah, dia tinggi cuma 120 cm. Jadi kita masuk itu jongkok. Berarti Cuk Nyadin di situ. Oh, Cuk Nyadin di sana. Tak singkat. Dia singkat. Iya, ini berbeda bentuk juga berbeda besar, karena kan tergantung kejahatan, makin besar kejahatan makanya jualannya makin besar juga.